Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih dari Allah Bapa Tuhan kita di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amsal Pasal 24 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang teruyung-uyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya? Dan membalas manusia menurut perbuatannya. Sampai di situ firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, dalam kehidupan saat ini, sikap mengutamakan atau memikirkan kepentingan sendiri atau kelompoknya sendiri sudah sering kita temukan. Bahkan hari-hari ini semakin cenderung terjadi sikap lebih suka mengorbankan kepentingan orang lain. Realitas kehidupan ini telah membuat manusia hidup semakin peduli hanya untuk dirinya sendiri, bahkan tidak lagi peduli kepada sesamanya. Istilah saat ini sering dikenal dengan cuek. Cuek artinya apatis, abai, masa bodoh. Jika kita berhadapan dengan orang yang sikapnya seperti itu, mungkin kita akan kesal, bahkan pasti kesal. Ketika kita ajak omong, dia acuh tak acuh, dingin, dan tidak menghargai apa yang kita sampaikan. Lalu saat ada sesuatu yang harus dilakukan atau diperbuat, dia juga masa bodoh, tidak peduli. Pastilah sangat-sangat menyebalkan. Membangun semangat kepedulian menjadi keutamaan yang terus-menerus harus diusahakan. Amsal 24 ini merupakan teguran yang keras bagi hati yang pasif, yang bebal. Raja Salomo menasihati kita bagaimana prinsip hidup yang benar di hadapan Allah dan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Dalam perikop ini mengingatkan terhadap ketidakadilan dan bahaya-bahaya yang dialami oleh orang lain. Sebagai orang percaya kita diajak memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, menegakkan keadilan, menjadi penolong bagi orang-orang terutama yang sedang di dalam kesulitan. Nasihat yang dilontarkan Raja Salomo merupakan perintah, bukan sekedar anjuran. Perintah artinya harus dilakukan. Dalam perikop ini, Raja Salomo menegaskan bahwa Allah melihat hati manusia. Tidak ada alasan untuk tidak tahu dan tidak ada alasan untuk tidak bertanggung jawab. Ibu bapak saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi yang menarik. Ada suami istri petani pulang ke rumah setelah berbelanja. Seekor tikus memperhatikan makanan apa lagi yang dibawa mereka dari pasar. Ternyata salah satu yang dibeli oleh petani itu adalah perangkap tikus. Sang tikus kaget bukan kepala. Ia segera berlari menuju kandang, mendatangi ayam dan berteriak, "Ada perangkap tikus!" Sang ayam berkata, "Tuan tikus, aku turut bersedih, tapi itu tidak berpengaruh padaku." Sang tikus lalu pergi menemui seekor kambing sambil berteriak. Sang kambing pun berkata, "Aku turut bersimpati, tetapi tidak ada yang bisa aku lakukan." Lalu tikus menemui sapi, ia mendapat jawaban yang sama. "Maafkan aku, sang tikus, tapi perangkap tikus itu tidak berbahaya buat aku sama sekali." Lalu sang tikus berlari ke hutan dan bertemu ular. Sang ular berkata, "Perangkap tikus yang kecil itu tidak akan mencelakai aku." Akhirnya, sang tikus kembali ke rumah dengan pasrah, mengetahui kalau ia akan menghadapi bahaya sendiri.
Suatu malam pemilik rumah terbangun mendengar suara keras perangkap tikusnya berbunyi, menandakan telah memakan korban. Ketika dilihat perangkap tikusnya, ternyata seekor ular berbisa. Ekor ular terperangkap membuat ular semakin ganas dan menyerang istri pemilik rumah. Walaupun sang suami sempat membunuh ular tersebut, sang istri tetap harus dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian istrinya demam tinggi. Ia lalu minta dibuatkan sop ceker ayam oleh suaminya. Dengan segera ia menyembelih ayamnya untuk dimasak cekernya. Tetapi sakit sang istri tak kunjung reda. Seorang teman menyarankan untuk makan hati kambing. Lalu ia menyembelih kambingnya untuk mengambil hatinya. Istrinya tidak sembuh dan akhirnya meninggal dunia. Banyak sekali orang yang datang pada saat pemakaman, sehingga sang petani harus menyembelih sapinya untuk memberi makan para pelayat. Dari kejauhan, sang tikus menatap dengan penuh kesedihan. Beberapa hari kemudian, ia melihat perangkap tikus tersebut sudah tidak digunakan lagi. Ibu bapak saudara-saudara, sampai detik ini masih banyak orang berpikir 1000 kali bila mau peduli, apalagi bermurah hati kepada orang lain. Hitung-hitung untung rugi selalu ada di pikirannya. Mereka beranggapan bahwa kalau care, kalau peduli atau bermurah hati kepada orang lain, atau dengan membuat sesuatu, mengorbankan sesuatu bagi orang lain, itu adalah kerugian besar dan tidak ada untungnya sama sekali. Sebagian orang yang mau peduli, mau bermurah hati, bahkan dianggap suatu kebodohan. Ibu bapak, kita orang-orang yang telah diselamatkan dan sudah menerima kebaikan dari Tuhan, kita harus mempraktekkan juga kebaikan itu kepada orang-orang lain, terutama kepada orang-orang yang sedang di dalam kesulitan. Kasih Tuhan yang sudah kita terima harus kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Kepedulian bukan hanya dilandasi materi. Kepedulian bisa dilakukan dengan sikap atau perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Kasih bukan sekedar diucapkan, tetapi kasih harus dilakukan. Amin. Kasih karunia dari Allah kita, kasih setia dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkatimu. Amin.